Jadi apa yang dilakukan oleh Bambang Tri, meskipun salah, meskipun nggak ada buktinya, dia sudah berhasil mencoreng dan merendahkan harkat martabat Presiden Indonesia. Dia sudah berhasil sampai di sana gitu ya, meskipun dia salah. Jadi dari sini saya melihat bahwa kayaknya ini ada orang yang nyuruh, ada orang yang sengaja mendorong Bambang Tri untuk melakukan ini. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang agak kurang waras, yang agak miring-miring. Tapi udah tahu dia agak kurang waras, malah tambah dimanfaatin, malah tambah diladenin. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Bambang Tri. Ya karena sebenarnya banyak orang tahu kalau si Bambang ini agak kurang waras gitu. Tapi kemudian dimanfaatin sama HTI. Ya karena orang-orang HTI kan sekarang nggak ada kerjaan gitu ya. Setelah dibubarkan, dinyatakan ormas terlarang oleh pemerintah Indonesia. Jadi mereka nggak punya kegiatan, nggak bisa bikin kumpul-kumpul. Dan ketika ngelihat ada orang nyeleneh yang agak miring-miring kayak Bambang Tri, wah dibela habis-habisan sama orang-orang HTI. Coba lihat itu. Orang-orang yang membela Bambang Tri itu rata-rata ya orang-orang HTI itu. Yang dulu jadi pengurus ormas terlarang itu gitu. Jadi ya sebenarnya HTI cuma memanfaatkan aja gitu. Jadi kalau ada orang gila lagi setelah ini pasti akan dibela habis-habisan sama orang HTI. Ya karena mereka sakit hati sama Pak Jokowi, sakit hati dengan pemerintah Indonesia. Ya tapi di luar orang-orang HTI sebenarnya ada juga orang-orang yang memang pengacara beneran gitu. Yang memang selama ini membela Bambang Tri. Saya terus terang heran gitu, kok ada orang pengacara belain Bambang Tri. Aneh gitu. Dan kemarin karena sidangnya sudah dilaksanakan, sudah dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa gitu ya. Akhirnya setelah banyak drama terjadi di persidangan gitu ya, 13 orang pengacara Bambang Tri itu secara bersama-sama mengundurkan diri. Karena mereka mungkin udah ngerasa nggak kuat. Atau mungkin mereka merasa bahwa ini sudah memasuki bulan Ramadan gitu ya. Jadi setan-setannya hilang, jadi mereka akhirnya sadar gitu ya. Sadar seutuhnya, udahlah kita tobat gitu ya. Nggak tahu lah alasan aslinya apa. Karena alasan yang disampaikan itu katanya atas alasan solidaritas. Karena sehari sebelumnya Bambang Tri ini bikin ulah gitu. Karena dia langsung memecat pengacara bernama Zainal Mustafa. Dan karena alasan solidaritas bersama-sama, maka 13 orang pengacara lainnya itu merasa nggak terima dengan sikap atau apa yang dilakukan oleh Bambang Tri. Makanya kemudian semuanya mundur. Dan di luar itu, menurut pernyataan para pengacara Bambang Tri yang selama ini sudah menemani si Bambang ini gitu ya, mereka juga bingung gitu untuk membela Bambang ini kayak gimana gitu. Karena sebelumnya terkait ijazah palsu, tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi gitu ya. Itu kan para pengacara yang 13 orang ini, mereka sudah berupaya habis-habisan untuk menghadirkan saksi dan bukti. Ya karena begitulah cara main di pengadilan, bukan logika gitu. Harus ada saksi, harus ada buktinya. Nah selama ini itu sudah diupayakan betul oleh para pengacaranya. Tapi sama si Bambang, setiap ada bukti, setiap ada saksi gitu ya, Bambang Tri ini selalu protes gitu. Selalu ngomel-ngomel, selalu merasa bahwa ini nggak sesuai. Di luar harapan atau ekspektasi dia. Jadi dia ngomel-ngomel terus gitu. Jadi gara-gara alasan seperti inilah gitu. Kemudian para pengacara Bambang Tri itu memilih mundur. Karena mungkin sudah nggak kuat. Ngurusin orang yang kayak Bambang Tri. Ya itulah kelucuan orang yang nggak pernah kuliah, nggak lulus kuliah, terus kemudian bikin penelitian gitu. Penelitiannya soal ijazah presiden. Kayak gini jadinya gitu. Ya karena dia cuma bisa protes.
Dia bisa marah-marah, dia ngomel-ngomel di persidangan, pokoknya nggak tahu aturan lah. Ketika ada saksi atau bukti yang coba dihadirkan untuk meringankan si Bambang Tri, Bambangnya malah nggak terima, ngomel-ngomel gitu. Giliran dia disuruh menghadirkan saksi atau bukti, dia nggak bisa. Dia nggak punya bukti, dia nggak punya saksi atas penelitian yang katanya menjadi sebuah karya ilmiah itu. Nggak bisa dia, nggak ada saksinya, nggak ada buktinya gitu. Makanya kemudian jaksa penuntut umum itu menuntut 10 tahun penjara. Ya karena dia nggak bisa menghadirkan bukti apapun terkait tuduhan yang sudah dia sampaikan gitu. Jadi dengan situasi yang seperti ini maka semua pengacaranya itu mengundurkan diri. Dan bagi saya gitu ya, yang bodoh atau kurang cerdas itu ya pihak pengacaranya gitu. Kalau si Bambang Trinya udah jelas miring dia. Si pengacaranya ngapain mereka belain Bambang Tri, ngapain gitu. Udah jelas track recordnya. Dia pernah melakukan hal yang sama beberapa tahun yang lalu. Sudah divonis, sudah dipenjara, sudah terbukti bahwa itu hoax. Yang mengatakan bahwa ibu kandung Presiden Jokowi itu bukan ibu kandung asli, itu kan si Bambang Tri itu. Isu itu kan dimulai si Bambang Tri gitu. Udah jelas track recordnya gitu. Dan dulu ketika dia sudah divonis 3 tahun penjara, setelah itu dia memecat para pengacaranya. Karena dianggap gak mampu untuk membela dia. Orang punya track record kayak gini, mau kalian belain itu gimana logikanya? Ngapain kalian belain? Buang-buang waktu. Orang bodoh kok masih dibela? Orang miring kok masih dibela? Ya kalian yang rugi gitu. Dan saya lihat sidang ini memang adalah sebuah sidang yang dipaksakan, terlalu dipaksakan. Saya pikir semua orang udah tahu bahwa gak mungkin ijazah Presiden Jokowi itu ijazah palsu. Gak mungkin. Satu Indonesia tahu, satu dunia juga pasti mengakui itu. Tapi masih tetap disidangkan kayak gini itu ya buang-buang waktu bagi saya. Makanya kemudian aksi-aksi Bambang Tri di pengadilan ketika ada bukti-bukti yang coba dihadirkan atau ada pembacaan vonis atau bukan vonis, tuntutan hukuman dari jaksa gitu ya. Itu si Bambang Tri sampai tutup telinga. Ketika ada sanksi dari pihak jaksa gitu, dia ngomel-ngomel gitu ya. Ketika mau dituntut hukuman 10 tahun penjara, dia tutup telinga. Dari sini aja, ini kan menunjukkan kalau dia ini emang agak miring gitu. Emang agak kurang waras gitu. Jadi siapapun yang membela Bambang Tri, dia sedang merugikan dirinya sendiri. Dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Termasuk si Refli Harun gitu. Refli Harun itu percuma dia punya gelar berderet di belakangnya gitu ya sebagai pakar tata negara apapun itulah. Percuma gitu. Ketika dia belain Bambang Tri, logikanya nggak nyambung, tumpul itu. Dia jadi otomatis bego itu. Meskipun sebenarnya pinter gitu. Ya karena sudah nggak logis lagi, masa orang kayak Bambang malah dibelain sih gitu. Ya tapi di luar soal drama-drama atau cerita-cerita lucu yang terjadi di pengadilan dan segala pembelaannya dari dalam dan dari luar persidangan gitu ya. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bambang Tri ini adalah satu upaya untuk melecehkan dan merendahkan Presiden Jokowi. Itu satu upaya yang sangat sistematis dan sangat terukur gitu. Ya karena kalau saya lihat, kalau saya tanya kepada orang-orang yang ada di desa gitu ya, yang nggak tahu menau soal pilihan-pilihan politik misalkan, yang cuma ikut-ikutan ada di medsos dan sebagainya gitu ya. Mereka itu punya logikanya sendiri. Warga itu, sebagian yang anti Jokowi, mereka punya logikanya sendiri. Ketika ditanya soal isu Bambang Tri, mereka percaya bahwa Bambang Tri punya bukti. Mereka percaya betul gitu. Kenapa? Karena menurut mereka, nggak mungkin ada orang yang berani menuduh presiden tanpa adanya bukti. Mustahil, kata dia. Jadi ya itu logika warga. Jadi apa yang dilakukan oleh Bambang Tri, meskipun salah, meskipun nggak ada buktinya, dia sudah berhasil mencoreng dan merendahkan harkat martabat Presiden Indonesia. Dia sudah berhasil sampai di sana gitu ya, meskipun dia salah. Jadi dari sini saya melihat bahwa kayaknya ini ada orang yang nyuruh, ada orang yang sengaja mendorong Bambang Tri untuk melakukan ini. Ya tentu saja dengan iming-iming uang misalkan gitu ya.
Ya karena orang kayak Bambang Tri, dia kan emang udah nggak punya karir itu. Ya dia kuliah yang nggak lulus gitu ya, atau nggak pernah kuliah, dia lulusan SMA setahu saya gitu ya. Terus kemudian ya dia nggak punya pekerjaan yang benar, keluarganya ya carut marut, ya udah nggak jelas, nggak harmonis dan sebagainya. Dia nggak punya masa depan gitu. Jadi orang-orang kayak gini dikasih uang 100-200 juta atau 1 miliar misalkan gitu ya, dia pasti langsung mau melakukan apapun gitu ya, sesuai dengan pesanan gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bambang Tri hari ini bagi saya ini sudah satu keberhasilan bagi dia untuk mencoreng nama baik Presiden Jokowi. Jadi ya nggak tahu siapa di belakangnya, ada atau enggak gitu ya. Tapi saya meyakini itu pasti ada. Karena kalau dari sisi Bambang Tri sendiri gitu ya, ya mustahil lah. Dia sudah pernah dipenjara 3 tahun karena nulis buku Jokowi Undercover. Sekarang malah nulis lagi. Kan itu kan nggak masuk akal gitu. Kalau orang waras nggak mungkin dia melakukan itu. Kalau nggak ada motivasi yang luar biasa, dia nggak akan melakukan itu. Sehingga bagi saya sebenarnya yang penting untuk dicari tahu dari cerita si Bambang Tri ini sebenarnya siapa yang mendorong dia atau membiayai dia untuk melakukan hal-hal seperti ini. Karena saya yakin ada. Kalau nggak ada, udahlah orang ini berarti resmi orang pasien rumah sakit jiwa. Jadi saya curiga ada orang yang membiayai. Siapa itu ya nggak tahu. Karena orang kayak Refli Harun membelain gitu ya, membela orang kayak Rocky Gerung membela. Wah, ini kayaknya nggak mungkin orang biasa-biasa aja. Pasti ada yang mendanai, pasti ada yang memfasilitasi agar isu ini mencuat ke publik dan bisa merendahkan atau mengganggu emosi Presiden Jokowi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.